Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ini dia episode keempat dari drama Hometown Cha-Cha. Nah, di sini si Haejin sudah mulai terbiasa dengan kehadiran si Mas Ganteng. Bahkan tiap harinya mereka selalu papasan saat ingin pergi bekerja. Dan di suatu hari, si Haejin ini ingin pergi ke kliniknya bersama temannya. Tapi di sini dia tidak melihat si Mas Ganteng. Kayaknya si Haejin mulai bucin dengan kehadiran si Mas Ganteng ini. Lalu dia juga sengaja memesan sebuah jajanan dan berharap kalau si Mas Ganteng itu yang mengantarkan makanan tersebut, guys. Tapi ternyata bukan si Mas Ganteng yang mengantarnya. Si Haejin mulai kecewa nih karena nggak melihat Mas Ganteng seharian. Dan di sini juga sudah ditunjukkan second lead dari drama ini. Dan second lead ini juga ternyata berteman dengan si Haejin. Dan si Mas Ganteng ini akan mempunyai saingan untuk mendapatkan si Haejin. Kemudian si Haejin mendapatkan pasien yang sedikit bersikap aneh. Karena dia tiba-tiba menanyakan tentang CCTV di ruangan pemeriksaan si Haejin ini. Dan si lelaki aneh ini juga terlihat seperti orang kaya. Kembali lagi ke si Haejin nih. Bu Namsuk mengajak si Haejin untuk ikut perkumpulan. Awalnya si Haejin tidak berminat, namun Ibu Namsuk mengatakan kalau si Mas Ganteng itu juga ada di perkumpulan ini. Akhirnya dia mengubah rencananya dan ikut di perkumpulan ini. Si Misuna pun heran melihat tingkahnya si Haejin ini. Dan sampai di perkumpulan ini juga, yang pertama dia cari itu adalah si Mas Ganteng. Dan rupanya si Mas Ganteng ini memiliki hari libur tertentu yang dia tentukan sendiri. Si Haejin pun tampak senang setelah melihat si Mas Ganteng. Haejin mulai bucin. Dan pasangan yang sudah bercerai ini juga ikut di perkumpulan tersebut, guys. Saat mereka asik berbincang, si Haejin pergi ke kamar mandi nih. Kemudian ada anak si Oyun pemilik kafe ini yang tiba-tiba masuk. Nah, anak ini sifatnya jutek banget. Dan dia ngefans sama salah satu boyband yang pernah memeriksa giginya di kliniknya si Haejin. Tapi si anak ini malah tidak mempercayainya, karena si Haejin di sini juga tidak punya bukti. Lalu kembali lagi ke perkumpulan ini saat semua orang asik dengan obrolannya masing-masing. Si Haejin ini karena ingin pulang cepat dia pura-pura tidur. Namun saat dia tidur ini ternyata si Mas Ganteng sedang bernyanyi. Akhirnya dia mengintip-ngintip Mas Ganteng dari pura-pura tidurnya ini. Aduh, di sini Mas Ganteng bersinar banget saat bernyanyi, guys. Setelah semuanya pada pulang, si Mas Ganteng yang tahu si Haejin pura-pura tidur, akhirnya menggendong si Haejin untuk pulang. Saat di perjalanan, sepatunya si Haejin yang mahal itu jatuh. Si Mas Ganteng pun menyuruh dia untuk berhenti pura-pura. Akhirnya, dia bangun sendiri dan langsung mengambil sepatunya yang jatuh tersebut. Aduh, Haejin ini kocak banget dah. Si Mas Ganteng pun tersenyum melihat tingkahnya dia ini. Dan si pasangan yang sudah bercerai ini juga sangat kocak. Mereka tuh kayak malu-malu gitu, padahal masih ada perasaan di antara mereka. Terus si kepala desa ini memberikan tempat makanan yang pernah dikasih Ibu Hwajung. Dan isi tempat yang diberikan kepala desa itu bolu gulung kesukaan almarhum Ibu Hwajung. Terus ada Bu Hwajung dengan anaknya yang sedang melakukan persembahyangan untuk almarhum ibunya. Anak Bu Hwajung ini juga memiliki tata krama dan sopan santun yang sangat bagus, guys. Di samping itu ada si Haejin yang mencari bukti kalau dia itu pernah memiliki pasien salah satu boyband yang disukai anak si pemilik kafe itu. Lalu dia mendengarkan kembali musik yang dinyanyikan oleh si Mas Ganteng tadi sambil mengingat muka si Mas Ganteng saat bernyanyi. Haejin. Keesokannya si Haejin ingin bertemu dengan anak si pemilik kafe dan dia juga memesan kopi. Tapi dia membatalkannya karena si Mas Ganteng ini meminta uang untuk biaya deliverynya. Namun yang lucunya si Mas Ganteng ini tetap mengantarkan pesanan kopi si Haejin. Dan dia juga akhirnya tidak meminta biaya deliverynya. Demi Haejin nih kayaknya. Setelah itu ada si nenek Gamri yang datang untuk konsultasi giginya. Kemudian setelah si nenek Gamri selesai dengan kontrol giginya, si lelaki yang mencurigakan itu datang kembali.
Di sini nih muka si Misuna terlihat ketakutan. Namun si lelaki mencurigakan ini tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Balik lagi ke si Hejin, akhirnya dia bisa membawa bukti dan menunjukkannya kepada si juri. Dan mereka pun berbincang dan mulai akrab satu sama lain. Dan saat mereka berbincang tentang artis yang mereka sukai ini, datang si Mas Ganteng yang mengomentarinya. Tapi si Mas Ganteng ini malah diteriaki oleh mereka berdua. Si Mas Ganteng salah komentar sih. Keesokan harinya si Mas Ganteng ini ingin meliburkan dirinya lagi. Namun ada 2 orang yang meminta tolong kepadanya. Tapi si Mas Ganteng tetap kekeh karena hari liburnya itu nggak bisa diganggu-gugat. Terus ada si kepala desa yang bertemu dengan mantan cinta pertamanya. Dan pertemuannya ini dilihat oleh Ibu Namsuk. Lalu Ibu Namsuk berlari untuk memanggil Ibu Hwajung agar melihat si mantan suaminya ini bertemu dengan mantan cinta pertamanya. Aduh, ibu-ibu emang ya. Nah, si Ibu Hwajung ini ternyata sedang ada di rumah. Balik lagi ke si Hejin, si lelaki yang mencurigakan itu datang kembali. Nah, kali ini si Hejin mempertanyakan kepada si Misuna kenapa mukanya terlihat pucat. Tapi si Misuna tetap saja terdiam. Lalu saat si Misuna memeriksa lelaki yang mencurigakan ini, tiba-tiba dia meraba bagian belakangnya si Misuna. Dan ini dilihat langsung oleh si Hejin. Si Hejin yang tidak terima sahabatnya diperlakukan seperti itu, dia ingin melaporkan kelakuan si lelaki memesum ini. Namun si lelaki mesum ini malah duluan menelpon polisi. Dan saat mereka berdebat ini dilihat oleh si nenek Gamri. Kemudian si lelaki mesum ini mengancam akan menutup klinik si Hejin karena dia memiliki orang tua yang sangat kaya di desa itu. Mendengarkan itu si Hejin langsung menendang muka si lelaki mesum ini. Wow, ada bakat-bakat bela diri juga nih kayaknya si Hejin. Lalu si Mas Ganteng muncul dan menendang muka si lelaki mesum itu. Lalu dia mengecek dan memegang pipinya si Hejin. Padahal korban mesumnya itu adalah si Misuna. Aduh, Mas Ganteng khawatir banget nih akan keadaannya si Hejin. Kemudian datanglah polisi. Nah, polisi yang dipanggil itu adalah si Encul, laki-laki yang disukai si Misuna. Lalu karena proses pemeriksaan sedang berlangsung, si Hejin dengan si Mas Ganteng ditahan untuk sementara. Si Hejin berusaha untuk meminta tolong kepada polisi yang ada di situ, namun polisi ini tidak mendengarkannya. Namun saat si Mas Ganteng yang berbicara, si polisi ini langsung menanggapinya. Bahkan polisi-polisi yang di situ sangat menghormati si Mas Ganteng. Si Hejin langsung bengong nih. Ada apa sebenarnya? Kenapa si Mas Ganteng diperlakukan istimewa oleh mereka? Setelah itu datanglah si Misuna untuk melihat si Hejin. Di sini mereka berdua itu nangis berurai air mata dan saling menguatkan satu sama lain. Dan mereka yang menangis ini malah dilihat dengan santai oleh si Mas Ganteng dengan polisi-polisi yang ada di situ. Karena yang lucunya saat mereka menangis ini, penjara itu pintunya udah dibuka guys. Jadi bisa nangis di luar sebenarnya. Aduh, kocak banget ini drama. Lalu si Nenek Gamri menemukan ponsel si lelaki mesum itu. Langsung si Mas Ganteng menemuinya ke rumah sakit. Dia langsung mengancam dan membuat si lelaki mesum ini tidak berkotek sedikit pun. Bahkan dia bilang si lelaki mesum ini salah mengganggu orang. Mas Ganteng udah mulai nih demi Hejin lagi nih kayaknya. Dan si Mas Ganteng ini ternyata sudah sering memecahkan semua masalah yang ada di desa itu. Kemudian keesokannya si kepala desa ini bertemu lagi dengan mantan cinta pertamanya. Dan saat mereka berbincang ada Ibu Hwajung dan Ibu Namsuk yang datang ke kantor desa juga. Dan di sini suasananya canggung. Karena Ibu Hwajung sekarang sudah bukan istri kepala desa itu lagi. Terus si Ibu Namsuk malah nonton dan melihat kejadian rumah tangga mereka ini. Dan Ibu Hwajung ini sebenarnya masih cemburu melihat kedekatan mantan suaminya dengan wanita itu guys. Dan ternyata makanan yang dia masak dan dia bawa itu adalah untuk mantan suaminya. Di samping itu ada si Encul yang diam-diam memberikan kata-kata semangat untuk si Misuna. Lalu ada si Hejin yang ingin berterima kasih kepada Mas Ganteng.
Karena dengan pertolongannya si lelaki mesum itu akhirnya bisa ditangkap. Dia di sini membawakan anggur yang sangat mahal. Akhirnya mereka minum berdua dan mengobrol di rumah si Mas Ganteng ini. Nah, di sini si Hejin pamer dengan anggur termahal yang dibawakan ini. Dan mereka juga deep talk banget di sini. Di samping itu, second lead-nya udah datang ke desa ini. Pastinya akan menjadi makin seru nih. Dan di akhir episode ini, setelah mereka semakin deep talk dan si Hejin sudah semakin mabuk, si Mas Ganteng tiba-tiba memegang pipinya si Hejin. Dan mereka juga saling tatap-tatapan nih. Wah, apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lalu ada plot twist juga nih. Ternyata si Mas Ganteng itu benar-benar merelakan hari liburnya demi membantu dan menolong si Hejin. Dan para warga heran melihat dia saat terbirit-birit untuk menolong si Hejin. Apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana kekocakannya, kita akan saksikan di episode kelima. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.